Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari pencinta Kenosis TV. Kembali renungan pada pagi hari ini menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rangkaian kitab Kejadian yang saat ini kita telah sampai pada pasal 20 dengan tema Abraham dan Abimelek. Sebelumnya kita membaca pasal 20 ayat 3 sampai ayat 5 demikian. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, 'Ya saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Bohong sangat berdampak untuk kehidupan sendiri dan bisa berdampak kepada orang lain. Abraham berbohong tentang Sarah istrinya adalah saudaranya kepada Abimelek, yang berdampak hukuman yang akhirnya diterima oleh Abimelek. Seluruh perempuan di istana Abimelek akhirnya menjadi mantul. Fakta realita, sebelum Sarah menjadi istri Abraham, memang Sarah adalah ponakannya dari Abraham. Ponakannya bagaimana? Anak dari saudara ayahnya, tetapi dari perempuan Haran. Itu adalah fakta. Namun setelah menikah, Sarah memang dulu saudaranya Abraham, tetapi sekarang posisi Sarah jauh lebih tinggi menjadi istri. Dikatakan bohong karena motivasi Abraham, ia mau menyelamatkan dirinya, mementingkan dirinya tanpa memikirkan keselamatan istrinya. Sampai Allah akan mengambil nyawa Abimelek dan seluruh orang yang bersama dengan dia. Peristiwa ini, peristiwa kedua dari pengulangan ketika Abraham mengkhianati istrinya Sarah di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, di mana Abraham juga memerintahkan kepada Sarah supaya mengatakan ia adalah saudaranya ketika mereka mau memasuki tanah Mesir yang dikuasai oleh Firaun yang lalim. Dengan motivasi yang sama untuk kepentingan diri sendiri. Sampai Allah menimpakan wabah penyakit yang dahsyat kepada Firaun dan seisi rumahnya karena Sarah, istri Abraham. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat kesetiaan seorang istri kepada suami. Di dalam kesetiaannya, dia mentaati suaminya untuk mengatakan bahwa dia adalah saudara dari suaminya. Tetapi sebenarnya motivasi dari Abraham untuk mengatakan Sarah sebagai saudaranya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari Abimelek dan dari Firaun. Namun disinilah Allah kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan kepada Sarah dalam pengkhianatan Abraham. Baik peristiwa Sarah di Mesir maupun Abimelek mengambil Sarah menjadi istrinya dengan izin Abraham, Tuhan langsung mengintervensi, campur tangan, karena Sarah akan menjadi
ibu dari segala bangsa. Sehingga Allah menjaga langsung dan masuk ke dalam situasi tersebut untuk melindungi ibu dari segala bangsa itu, yaitu Sarah. Allah berbicara kepada Abimelek di dalam mimpi pasal 20 ayat 6 dan 7 demikian. Lalu firman Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Ketika Allah mengatakan demikian kepada Abimelek, respon dari Abimelek, orang yang bukan percaya kepada Allah, jauh lebih bijaksana daripada Abraham. Dan bahkan ia menyalahkan Abraham. "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, Abraham?" Itu perkataan dari Abimelek. "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal itu? Sampai engkau mengatakan istrimu itu adalah saudaramu. Dan bahkan kami akan mendapatkan hukuman." Mari kita lihat. Setelah Tuhan memberitahu Abimelek bahwa Sarah benar-benar istri Abraham, Abimelek menanyakan langsung kepada Abraham di dalam pasal 20 ayat 9 sampai 10 demikian. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pencinta Kenosis TV, orang yang tidak rohani, bahkan jauh lebih bijaksana seperti Abimelek daripada Abraham, Bapak yang percaya itu, ketika menyangkut masalah istri, Abraham mencari alasan, mencari pembenaran di dalam pasal 20 ayat 11-12 ketika dia sudah ditanya, dikonfirmasi oleh Abimelek. Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini." Abraham mengatakan takut akan Allah tidak ada di dalam kerajaanmu, sehingga aku menyuruh istriku itu untuk mengatakan bahwa ia adalah saudaraku. Ayat 12. "Lagi pula ia benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku." Dari dua ayat ini kita bisa melihat bagaimana Abraham mencari pembenaran, mencari alasan untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa yang kita lihat dari peristiwa Abraham dan Abimelek ini? Hikmatnya, Abraham tidak menyadari bahwa tindakannya hanya mendatangkan rasa aman bagi dirinya sendiri karena berbohong, mengajak istrinya berbohong, namun mendatangkan celaka bagi Sarah istrinya dan juga orang lain, dalam hal ini Abimelek. Pokok doa, "Tuhan ajar aku untuk tidak mementingkan diri sendiri yang berdampak bagi orang lain dan tidak baik untuk di sekitarku. Dalam nama Yesus. Amin." Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tanpa kami sadari, kami sering seperti Abraham mementingkan diri kami sendiri, mempertaruhkan orang di sekitar kami. Abraham mempertaruhkan istrinya, berbohong, yang akhirnya berdampak membawa kerugian bagi orang. Namun Tuhan, ketika setiap orang disapa oleh firman Tuhan dalam peristiwa Abraham dan Abimelek, semuanya itu akhirnya mendatangkan kebaikan bagi Abraham, bagi Sarah, bagi Abimelek, dalam nama Yesus. Amin.